Mengapa seseorang bisa pindah keyakinan? Mungkin teman-teman juga melihatnya dalam infotainment, di berita-berita, bahkan juga di sekitar kita. Dan apa penyebab utamanya, serta latar belakangnya, dan bagaimana kita menyikapi hal itu. Kita akan simak bersama-sama dengan hambanya Evangelis Samuel Sugiarto. Mari kita saksikan. Ya, selamat malam Mbak Tony, Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, hari ini kita berjumpa untuk belajar tentang satu hal. Sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh banyak orang. Saya berkeliling melayani begitu ya, baik berkhotbah ataupun memberikan ceramah, seminar. Saya mengingat-ingat pertanyaan ini hampir selalu ditanyakan. Apalagi kalau ada kasus-kasus yang terjadi. Biasanya kasus terkait dengan selebritas gitu ya, selebriti tertentu yang kemudian pindah keyakinan, entah kemudian keluar dari Kristen, entah kemudian masuk ke Kristen, apapun lah. Pertanyaan ini selalu dilontarkan, kenapa ya orang itu pindah keyakinan? Ini isu yang kita juga bisa lihat sehari-hari. Kalau kita tidak mau berkaca kepada selebriti, maka sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari juga peristiwa-peristiwa semacam ini tetap terjadi. Nah, selama ini alasan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan kenapa seseorang itu bisa pindah keyakinan, biasanya alasannya itu cenderung menyederhanakan. Saya tidak mengatakan itu alasan yang salah, tetapi menyederhanakan. Yang artinya hanya dilihat dari satu sisi atau satu aspek saja. Biasanya orang banyak berkata, oh ya dia pindah karena apa? Oh karena dia itu murtad. Oh iya, dia pindah karena apa? Karena memang dia pada dasarnya bukanlah orang yang diselamatkan. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi topik pembicaraan dan topik diskusi yang tidak pernah kunjung selesai. Nah, rekan-rekanku, saya ingin mengajak kita mencoba melihat nantinya ada beberapa kemungkinan. Saya katakan kemungkinan karena memang kita tidak pernah bisa mengetahui secara pasti kalau itu bukan urusan kita ya. Artinya bukan kita yang berpindah keyakinan, kita cuma melihat sebuah fenomena, kita tidak akan bisa memastikan. Apalagi kalau kita tidak pernah melakukan percakapan, dialog, melakukan untuk perkenalan dengan lebih dalam orang-orang tersebut. Semua sifatnya kemungkinan. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan kenapa seseorang bisa pindah keyakinan, saya ingin mengajak kita mencoba bertanya sebuah pertanyaan yang mendasari. Kenapa seseorang bisa mempercayai sesuatu? Apa alasan seseorang atau apa dasar seseorang bisa mempercayai sesuatu hal? Secara khusus sesuatu ini kita berbicara dalam konteks iman kepercayaan kepada Tuhan. Nah, di dalam tulisannya James W. Sire itu menuliskan beberapa alasan. Yang pertama yaitu alasan sosiologis. Seseorang mempercayai sesuatu karena faktor sosiologisnya, faktor lingkungannya, entah latar belakang keluarga, entah latar belakang tradisi atau apapun. Tapi pada umumnya keluarga itulah menjadi faktor pertama dan faktor utama seseorang mempercayai sesuatu. Kenapa seorang anak beragama Kristen? Pada umumnya karena orang tuanya beragama Kristen. Kenapa seseorang beragama yang lain? Karena itulah yang ada di dalam keluarga tersebut. Sehingga pengaruh sosial, pengaruh lingkungan keluarga ini berperan sangat penting. Ini alasan yang pertama. Dan Bapak Ibu, saya mengatakan hal seperti ini bukan mengatakan bahwa ini alasan yang benar ya. Ini cuma kemungkinan-kemungkinan atau ini merupakan sebuah opsi kenapa seseorang itu mempercayai sesuatu. Yang kedua yaitu karena alasan psikologis. Ada rasa tenang, ada rasa damai, ada rasa sukacita ketika saya mengikuti ibadah, ketika saya mengikuti sebuah acara keagamaan tertentu, ada sebuah rasa tertentu yang kemudian membuat saya itu merasa nyaman secara kejiwaan saya. Hal itu juga bisa menjadi dorongan seseorang mempercayai sesuatu. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang dia mempercayai sebuah pandangan keyakinan agama karena ada suara yang dia dengar, suara-suara ritual seperti nyanyian, seperti sebuah ucapan-ucapan doa yang dia dengarkan, dan itu membuat hatinya teduh, dan membuat dia kemudian ingin belajar, sampai kemudian dia mempercayai pandangan tersebut. Ini alasan kedua, faktor psikologis. Mohon maaf. Faktor yang ketiga, yaitu adalah alasan religius.
Dimaksudkan alasan religius ini adalah karena ada faktor-faktor tokoh-tokoh religius yang berperan penting di dalam kehidupan seseorang. Misalnya, perkataan-perkataan dari alim ulama, tokoh agama, para pendeta, biku, dan lain sebagainya. Kepercayaan kepada sang tokoh, itulah yang kemudian membuat mereka mempercayai akan apa yang diajarkannya. Ini perhatikan ya. Jadi alasan religius yang dimaksudkan ini adalah karena mempercayai tokohnya, mempercayai orangnya, maka mempercayai ajarannya. Dan biasanya orang yang percaya sesuatu karena alasan ini, hidupnya akan goncang. Imannya akan goncang ketika sang tokoh itu kemudian terjerat kasus. Entah kasus apapun. Umumnya kasus-kasus yang sangat terkait erat dengan urusan moralitas. Nah, ini alasan yang ketiga, yaitu alasan religius. Percaya karena percaya kepada tokoh-tokoh religiusnya. Dan alasan yang keempat yang diungkapkan oleh James Sire adalah alasan filosofis. Atau karena orang tersebut menemukan kebenaran di dalam ajaran tersebut. Dia setelah mencoba mempelajari, dia coba mencari tahu akan banyak hal. Sampai di satu titik dia melihat bahwa ajaran yang dia pelajari ini merupakan ajaran yang benar. Ajaran-ajaran yang lain dia menemukan ada berbagai macam hal yang bisa diragukan dan dipertanyakan. Sehingga karena alasan inilah, karena menemukan kebenaran inilah, seseorang mempercayai sesuatu. Nah, ini 4 alasan yang biasanya terjadi ketika seseorang itu mempercayai sesuatu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, itu kan mempercayai sesuatu. Oke, yang membuat seseorang itu bisa pindah, berarti ini bukan cuma urusan mempercayai, tetapi ada sebuah konversi yang terjadi. Dulu dia mempercayai yang satu, sekarang dia mempercayai yang lain. Bisa jadi cuma sekedar berbeda, bahkan bisa jadi pertentangan. Apa yang menjadi penyebab konversi atau perubahan itu bisa terjadi? Dalam hal ini saya tidak bisa memberikan semua alasan-alasan. Tetapi saya ingin mengajak kita mencoba melihat berdasarkan kategori. Di dalam kategori ini nanti ada banyak alasan-alasan kecil yang kita bisa jumpai di dalamnya. Kategori yang pertama, apa yang membuat orang itu konversi, berpindah dari pandangan A menuju kepada pandangan B. Yang pertama, dan ini merupakan alasan paling banyak yang bisa kita jumpai, yaitu karena kategori emosional. Karena faktor perasaan, faktor emosi. Dan ketika kita mencoba menyelidiki dari sekian banyak emosi, apa sih yang membuat seseorang itu umumnya meninggalkan yang satu dan kemudian mempercayai yang lain? Yaitu karena ada perasaan terluka atau ada perasaan tersakiti. Bisa jadi, sekali lagi, umumnya yang melukai bukan ajarannya sih. Umumnya yang melukai itu entah tokoh agamanya, atau orang-orang yang mengaku beragama tersebut. Dan biasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang aktif atau dikenal sebagai public figure di dalam keyakinan tersebut. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi konflik, maka sangat memungkinkan seseorang itu untuk pindah keyakinan. Biasanya yang terlontar adalah kalimat seperti ini. Ah, percuma. Ngomongnya sih, katanya sih ajarannya benar. Katanya ajarannya adalah ajaran yang paling benar. Buktinya apa? Hidupnya seperti itu. Saya tersinggung, dia melukai saya. Bahkan dia mungkin mengkhianati. Apalagi kalau sampai urusannya itu bukan cuma sekedar urusan kata-kata yang melukai atau sikap yang melukai. Tapi misalnya ada tindakan-tindakan amoral yang terjadi di dalamnya. Nah, rasa sakit hati itulah yang kemudian membuat seseorang menyamakan. Kalau tokohnya demikian, berarti ajarannya juga demikian. Kalau tokohnya berbuat demikian, berarti ajarannya tidak bisa dipercaya. Hal itu yang membuat orang itu bisa goncang dan kemudian bisa meninggalkan akan keyakinan yang pertama dia percayai. Entah bisa jadi dia belum menentukan sekarang. Intinya biasanya kalimatnya adalah sudah nggak usah Tuhan-Tuhanan dulu. Atau kadangkala mereka kemudian tertarik untuk pindah kepada sebuah ajaran yang lain.
Dan biasanya perpindahan semacam ini itu terjadi bukan karena seseorang itu betul-betul mempercayai pandangan yang baru. Umumnya loh ya. Meskipun pada akhirnya ada enggak yang bermula dari sakit hati, kemudian berlanjut betul-betul mempelajari dan betul-betul meyakini. Ada juga. Tetapi yang sebagian besar yang umumnya terjadi adalah orang-orang yang sakit hati, lalu pindah. Sebenarnya alasannya bukan karena mempercayai pandangan yang baru, tetapi ingin menghukum akan ajarannya yang lama. Ingin memberikan pelajaran, kamu menyakiti saya, maka kamu kehilangan saya. Kamu menyakiti saya, maka saya tidak lagi mau percaya pada kamu. Nah, di dalam hal ini merupakan salah satu alasan kategori kenapa seseorang bisa pindah keyakinan. Dan kalau kita telusuri masalah-masalah emosi ini masih banyak lagi. Saya cuma mengungkapkan beberapa contoh saja. Ini kategori yang pertama. Sementara kategori yang kedua adalah kategori intelektual. Ada orang yang berpindah keyakinan karena selama ini dia mempunyai pergumulan-pergumulan intelektual. Dia bertanya banyak hal di dalam keyakinan tersebut. Bisa jadi terkait dengan doktrin-doktrinnya, terkait dengan ajaran-ajaran inti dari kepercayaan tersebut, dan mungkin selama ini dia tidak pernah mendapatkan jawaban. Sehingga kemudian kebingungan, ketidaktahuan itu membuat dia terus bertanya-tanya. Sampai kemudian ada pandangan yang lain yang kemudian mencoba memberikan jawaban versi yang berbeda. Dan dia merasa, nah ini lebih masuk akal. Ini lebih tepat. Ini lebih bisa menjawab ketimbang ajaran saya yang lama. Sehingga hal inilah yang kemudian membuat seseorang itu mengalami konversi. Dia pindah karena dia punya banyak pertanyaan, dia punya masalah di dalam intelektualitasnya yang artinya dia mempertanyakan banyak hal, dia ingin belajar tetapi tidak ada jawaban yang bisa diberikan. Dan dia mendapatkannya dari tempat yang lain. Nah, di dalam hal ini kita pun juga bisa mengatakan tidak ada jawaban bukan berarti betul-betul tidak ada jawaban. Tidak diberikan jawaban sekarang bukan berarti memang tidak ada jawabannya. Tetapi orang-orang semacamnya adalah orang, ya kalau memang ada jawabannya, apa? Kenapa tidak diberikan? Sementara pandangan yang lain sudah mencoba untuk memberikan akan apa yang menjadi jawaban mereka, apa yang menjadi pandangan mereka, dan kelihatannya, sekali lagi, karena yang satu tidak menjawab, yang satu menjawab, sebenarnya secara psikologis sudah menang satu langkah. Apalagi kalau jawaban yang diberikan, itu jawaban yang sangat meyakinkan. Jawaban yang sangat ada poin intelektual di dalamnya, ada poin praktis di dalamnya. Nggak heran orang yang tadinya bingung ini merasa teryakinkan dengan pandangan tersebut. Nah, ini kategori kedua, yaitu karena kategori intelektual. Tetapi ada kategori yang ketiga, yaitu kategori relasional. Nah, mungkin sedikit banyak kategori relasional ini juga terkait dengan kategori emosi. Cuman yang mau saya tekankan dari kategori relasional yaitu adalah seseorang itu akhirnya mau pindah, mau konversi adalah karena dia punya relasi yang baik dengan orang-orang di dalam keyakinan yang baru tersebut. Kebaikan hati orang-orang tersebut, perbuatan-perbuatan yang dilakukan, biasanya ada upaya pemerhatian, biasanya dikunjungi, biasanya dibantu urusan ini dan itu, sehingga dia merasa kebaikan-kebaikan ini membuka matanya dia untuk melihat jangan-jangan inilah ajaran yang benar. Karena banyak orang mengasumsikan kalau baik itu pasti benar. Sekali lagi, meskipun kita harus jujur mengatakan baik dan benar itu dua kategori berbeda. Tetapi pada prakteknya banyak orang yang berpikir kalau dia itu baik, bahkan baiknya itu sangat baik. Masa sih dia itu salah? Sehingga dengan dasar berpikir inilah, ketika orang itu mengalami kebaikan demi kebaikan, relasinya itu semakin hari semakin baik dengan orang tersebut. Disitulah dia pada akhirnya berkata, ya sudahlah, saya ikut saja. Toh mereka juga baik. Nah, ini kategori relasional. Nah, sebenarnya di dalam kategori relasional ada yang sebaliknya. Ada orang yang kemudian berpindah bukan karena kebaikan, tetapi karena ketakutan. Jadi ada perasaan takut karena ada tekanan-tekanan yang diberikan untuk seseorang itu pindah. Untuk seseorang itu mempercayai sesuatu. Dan tekanan-tekanan itu adalah tekanan-tekanan yang bisa jadi meliputi banyak dimensi kehidupannya.
Bisa jadi meliputi tentang dimensi ekonomi. Misalnya, kalau kamu tidak percaya maka kami tidak bantu. Itu meliputi dimensi ekonomi. Bisa jadi itulah dimensi terkait dengan afeksi, relasi. Gitu. Kalau kamu tidak mempercayai maka kamu adalah musuh saya. Nah, tekanan-tekanan yang diberikan inilah yang kemudian membuat orang pada akhirnya ya sudahlah, saya percaya saja kepada pandangan tersebut. Supaya apa? Supaya relasi antar orang, antara saya dengan orang lain ini tetap terjalin dengan baik. Nah, biasanya isu-isu seperti ini juga muncul ketika ada misalnya topik pacaran beda agama atau pernikahan beda agama. Meskipun saya harus mengatakan tidak semuanya demikian. Tolong jangan salah pahami, ketika saya menyebutkan contoh-contoh ini bukan berarti semua orang yang melakukan hal tersebut pasti alasannya ini. Tetapi hal ini bisa mensupport, mendukung, bahkan ada beberapa contoh kasus yang memang terjadi karena faktor-faktor demikian. Dan kategori yang keempat adalah kategori supranatural. Perpindahan orang tersebut terjadi bukan karena dia mengetahui sesuatu secara intelektual, bukan karena emosinya, tetapi karena ada punya pengalaman-pengalaman yang berbau mistis. Pengalaman-pengalaman berbau yang supranatural, yang artinya sangat sulit untuk dijelaskan dengan pikiran rasional manusia. Pengalaman-pengalaman misalnya dijumpai oleh sosok tertentu, pengalaman-pengalaman didatangi di dalam mimpi, pengalaman-pengalaman kemudian yang terjadi di dalam hal yang mereka rasakan ini nggak mungkin ada jalan keluar. Tiba-tiba kemudian mereka melihat satu tokoh religius atau apapun itu dan kemudian memberikan jalan keluar dan itu terjadi. Nah, pengalaman semacam itulah yang kemudian membuat orang berpikir bahwa iya, kalau saya sudah mengalami pengalaman semacam ini kan bukan pengalaman yang dibuat-buat. Ini bukan pengalaman yang bisa diatur oleh kita. Ini berarti diatur oleh sang penguasa tersebut. Sehingga kalau dia sudah menjumpai, atau dia sudah datang, atau dia sudah melakukan sesuatu, berarti dialah yang benar. Nah, ini kategori yang keempat, supranatural. Dan kategori yang kelima adalah kategori gabungan. Dari empat itu bisa jadi ada irisan-irisan. Bisa jadi nomor 1 dengan nomor 2. Bisa jadi nomor 1, nomor 3. Atau nomor 1, nomor 4. Bisa jadi ada 3 hal kategori bergabung menjadi satu. Yang pasti sangat sulit untuk dipisahkan. Karena masing-masing kategori itu bermain di dalamnya. Nah, sehingga di dalam hal ini dengan kita melihat ya, kadang-kadang kita sangat sulit untuk menentukan ini hanya yang satu saja. Atau ini hanya yang kedua saja. Sebagai contoh, orang yang sakit hati kemudian pindah agama. Apakah itu hanya karena sakit hatinya? Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang memang ada faktor sakit hatinya. Ada faktor emosional. Tetapi jangan-jangan juga dicampur dengan faktor relasional. Disakiti oleh yang satu, disambut baik oleh yang lain. Bisa jadi juga ada gabungan dengan faktor intelektual. Diberikan pengetahuan, diberikan jawaban, diberikan alasan-alasan kenapa kamu perlu mempercayai. Sehingga bisa jadi seseorang itu berpindah karena gabungan dari berbagai macam kategori yang ada. Nah, dengan dasar ini, saya mengajak kita jangan pernah menyederhanakan alasan seseorang itu pindah keyakinan. Nah, bagian terakhir, sebelum kita masuk dalam diskusi dan tanya jawab. Bagaimana dengan orang yang pindah keyakinan dari non-Kristen pergi ke Kristen? Nah, saya ingin batasi kategori itu. Kalau mau jawaban yang pertanyaan sebaliknya, mungkin nanti rekan-rekan bisa menanyakan. Tetapi yang saya ingin berfokus adalah bagaimana dari orang itu non-Kristen, itu kemudian bisa jadi Kristen. Kira-kira apa yang menjadi alasannya? Apa yang menjadi dasarnya? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita perlu membedakan antara perpindahan keyakinan dan juga konversi iman. Saya ulangi ya. Kita perlu membedakan antara perpindahan keyakinan, agamanya, identitas religius yang terlihat dengan konversi yang terjadi di dalam batinnya dia. Pertobatan di dalam batinnya. Ada orang yang pindah agama, tetapi sebenarnya imannya tetap sama. Ada orang-orang seperti itu. Banyak contoh, banyak kasus
yang kemudian kesaksian orang-orang tersebut yang pada akhirnya mengaku, iya ya dulu ketika aku pindah itu ya sebenarnya aku cuman asal-asalan pindah saja. Dia mengaku pada akhirnya. Bisa jadi. Jadi ada orang yang pindah agama, tetapi sebenarnya imannya itu sama. Bahkan saya juga mengatakan, bisa jadi orang tersebut pindah agama. Tetapi imannya itu sebenarnya bukan religius. Bisa jadi imannya materialistis. Kenapa kamu pindah ke sana? Di sana lebih menjanjikan. Katanya kalau percaya, itu bisa diberkati. Bahkan diberkati dengan limpah. Ya sudahlah, di tengah-tengah situasi seperti ini, siapa sih yang nggak ingin diberkati? Sehingga kalau ditanya, dia pindah. Alasannya apa? Bukan karena alasan apapun. Ya alasan keuntungan. Sehingga kalau ditanya, imannya geser nggak? Enggak. Imannya tetap ada uang. Siapapun agama apapun yang bisa menawarkan keuntungan, kenyamanan bagi dia, itu yang akan diambil. Nah, sehingga dalam hal ini kita perlu cermati. Kadang-kadang orang itu cuman pindah agama, tetapi sebenarnya imannya itu tetap sama. Jadi kita perlu membedakan. Ini perpindahan yang nampak atau perpindahan batin. Dan kalau kita berbicara tentang perpindahan batin, konversi di dalam batinnya, pertobatan iman, begitu ya. Maka kita tahu bahwa ini tidak bisa terdeteksi dengan kasat mata. Kita tidak bisa tahu tanda-tandanya itu dengan jelas. Tidak seperti peristiwa ketika Pentakosta terjadi. Ada lidah api yang muncul. Nampak kasat mata. Tidak demikian. Sehingga konversi di dalam hati itu sulit dideteksi oleh orang lain, tetapi bisa diketahui oleh yang bersangkutan itu secara langsung. Dan kalau ditanya, orang yang bisa batinnya bertobat, mempercayai, dari tidak percaya Yesus, jadi percaya Yesus, itu apa penyebabnya? Maka saya percaya penyebab utamanya adalah supranatural. Alkitab memberitahu bahwa yang menginsyafkan seseorang itu adalah Roh Kudus, bukan manusia. Sehingga ketika seseorang itu bisa kemudian menyerahkan dirinya kepada Kristus Yesus, mempercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pekerjaan Roh Kudus, sifatnya supranatural. Namun, pekerjaan supranatural itu bisa dihadirkan melalui berbagai macam media. Ada orang yang bertobat ketika kemudian mendengarkan penjelasan-penjelasan rasional. Dia merasa bahwa iya ya, selama ini inilah kebenaran yang aku cari. Ketika dia mendengarkan khotbah, ketika dia mendengarkan ceramah, dibukakanlah kebenaran tersebut. Tuhan bekerja sehingga kemudian orang tersebut bisa mengalami pertobatan. Karya Roh Kudus itu yang mempertobatkan. Medianya bisa macam-macam. Ada media intelektual. Ada juga media emosional. Lupa, adakah orang yang kemudian bertobat? Itu karena sakit hati. Ada. Orang-orang yang kemudian sakit hati karena diperlakukan begini, sakit hati karena ajaran-ajaran terdahulunya itu mungkin tidak menghargai dia dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika diberitakan Injil, disitulah dia merasa bahwa Kristus inilah satu-satunya pribadi yang bisa menerima dia apa adanya. Tetapi bukan cuma bisa menerima dia apa adanya, tapi juga membentuk dia menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga disitulah karya Roh Kudus bekerja. Bisa juga. Demikian juga bisa jadi karena faktor relasional ataupun juga faktor-faktor yang lain. Nah ini yang kedua. Pertobatan tidak teramati kasat mata, karena pertobatan itu adalah karya Roh Kudus. Dan kalau bicara pertobatan, ingat, ini perubahan batin. Bukan jubahnya yang berubah, batinnya yang berubah. Dan media yang Tuhan pakai bisa beragam. Yang ketiga dan yang terakhir, perpindahan iman atau pertobatan ini umumnya itu juga mendorong kepada perubahan kehidupan. Perubahan religiositas. Saya dan percaya seorang yang pada akhirnya mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, bisa sih di dalam kehidupannya dia pertama kali dia coba tutupi. Supaya jangan sampai ada orang lain yang tahu. Supaya jangan sampai keluarganya mungkin tahu. Supaya jangan sampai lingkungannya tahu. Bisa sih. Tetapi saya percaya ketika dia terus dipertumbuhkan. Ketika dia haus mencari kebenaran. Mau tidak mau. Di satu titik. Dia akan menyatakan imannya tersebut secara langsung.
Sehingga ketika dia mengatakan sekarang saya percaya kepada Yesus, pada waktu itulah orang tahu bahwa agamanya, jubahnya sudah berganti. Identitas yang kasat mata sudah kelihatan aslinya. Bahwa dia sekarang adalah seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Nah, sehingga di dalam hal ini mungkin ada banyak orang yang bertanya, boleh nggak sih Pak, saya itu percaya Yesus, tapi saya diam-diam saja. Saya mengatakan tentu, di dalam tahap-tahap awal pergumulan kehidupan kita, ketika kita pertama kali percaya Yesus, di tengah-tengah mungkin lingkungan non-Kristen, mungkin kita merasa takut, mungkin kita merasa sungkan, mungkin kita merasa tidak enak, kita ingin menjalin relasi yang baik, sehingga kita berusaha menutupi. Tapi saya ingin percaya, di tengah-tengah pertumbuhan iman kita, di satu titik nanti, Roh Kudus akan menggerakkan, menguatkan kita untuk menyatakan iman kita. Bukan sekedar supaya orang tahu kita ini sekarang jadi orang Kristen, tapi tujuan yang lebih penting. Karena Tuhan mau memakai setiap kita yang sudah mengenal kasih-Nya yang besar, juga membagikan kasih tersebut kepada orang-orang yang kita kasihi. Sehingga mau tidak mau kita perlu nyatakan iman kita, supaya orang lain juga boleh mendengar kabar baik. Dan mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan sebagaimana kita merasakan. Nah, kiranya dengan pemaparan ini kita semakin lebih jelas, semakin lebih berhati-hati di dalam melakukan penilaian, kita semakin berhati-hati di dalam mengevaluasi kehidupan, secara khusus kehidupan pribadi kita, dan mari kita terus bergantung dan bersandar kepada karya Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap kita. Suara saya apakah jelas, Pak? Ya, Pak. Sudah, Pak. Kita bersyukur buat malam hari ini. Sebenarnya cukup banyak, Pak, pertanyaan, tapi saya coba mengambil beberapa pertanyaan. Yang pertama datang dari Jenta, Pak, di YouTube. Dia bertanya demikian. Shalom, Pak Samuel. Saya mau bertanya, bagaimana dengan seseorang yang pindah dari Protestan ke Katolik atau sebaliknya untuk sebuah pernikahan? Nah, ini seringkali ditanyakan juga seperti ini, Pak. Apakah Katolik dan Kristen itu sama, Pak? Nah, Ya. ya. Ya, saya ingin memberikan sebuah jawaban yang harus jujur saya akui ini adalah jawaban bagi orang populer, kalangan populer. Oke. Tentu kalau ditanya adakah perbedaan-perbedaan antara Kristen Protestan dengan Kristen Katolik, saya harus mengatakan dengan jujur jawabannya adalah ada. Tetapi pada umumnya yang ada di dalam lingkungan gereja berjemaat, kita akan mendapati bahwa orang-orang Kristen Protestan dan orang-orang Kristen Katolik mempunyai akar iman yang sama. Dan akar iman ini adalah akar iman yang jauh lebih esensial. Bisa jadi secara penampilan ada perbedaan. Orang Kristen Protestan berdoa cuma lipat tangan. Itu pun sebagian. Kadang-kadang ada yang nggak lipat tangan. Sementara orang Katolik ada juga yang melakukan prosesi seperti ini terlebih dahulu. Begitu ya. Sehingga kalau kasat matanya bisa jadi berbeda. Bisa nampak berbeda. Tetapi secara akar keimanan doktrin utamanya, banyak orang-orang Kristen Protestan dan Katolik mempercayai hal yang sama. Yaitu apa? Satu, percaya kepada Allah Tritunggal. Baik orang Protestan maupun Katolik percaya. Kalau tanya, percaya enggak Allah? Satu percaya. Tapi tiga pribadi percaya enggak? Percaya. Di tengah-tengah penjelasan-penjelasan yang mungkin banyak orang juga tidak terlalu memahami. Tetapi mereka mempercayai Allahnya satu, tiga pribadi. Ini percaya pada Allah Tritunggal. Yang kedua, percaya pada Yesus Kristus. Pribadi kedua, itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kristen dan Protestan dan Katolik percaya pada hal yang sama. Ketiga, percaya bahwa karya keselamatan itu murni anugerah Allah. Ada orang-orang Katolik yang mempercayai hal tersebut. Ini anugerah Allah. Bukan karena jasa kita. Orang Protestan juga mempercayai hal tersebut. Dan yang keempat, Alkitab adalah firman Allah. Setidak-tidaknya dalam hal ini, orang Katolik mempercayai hal yang sama. 66 kitab itu sama. Meskipun kita tahu, orang-orang Katolik mempunyai tambahan yang disebut dengan Deuterokanonika. Tetapi 66 kitabnya mereka percaya bahwa ini adalah firman Allah yang diberikan untuk kita, mengajarkan kita, supaya kita mengenal Allah, supaya kita hidup bagi Allah. Mereka juga meyakini akan hal tersebut.
Nah, sehingga dengan kepercayaan-kepercayaan yang esensial semacam ini, maka saya cenderung menggunakan kalimat begini. Yang penting itu dia pengikut Kristus atau bukan. Entahkah dia di dalam tradisi Protestan, entahkah dia di dalam tradisi Katolik, yang jauh lebih penting ditanyakan adalah dia ini pengikut Kristus atau bukan. Kalau pengikut Kristus berarti 4 tadi itu percaya. Percaya Tritunggal, percaya Yesus adalah Tuhan, keselamatan oleh iman, keselamatan adalah anugerah yang diberikan pada manusia melalui iman, dan juga kemudian percaya adalah Alkitab adalah firman Allah. Kalau memang dia adalah pengikut Kristus, ya sudahlah. Kita sama-sama saudara seiman. Ada loh orang-orang yang beragama Kristen, tapi sebenarnya imannya juga bukan iman Kristen. Imannya apa, Pak? Macam-macam. Ada yang materialis imannya, ada yang hedonis, ada yang egoistis, macam-macam lah imannya. Sehingga jauh lebih penting kita bukan mempertanyakan, agamamu apa? Jauh lebih penting kita tanya, sebenarnya yang kau percayai dan kau serahkan hidupmu secara penuh, itu siapa? Tuhan Yesus kah atau bukan? Nah, itu yang patut kita diskusikan. Tentu karena ini terlibat di dalam urusan pernikahan. Nah, ini urusannya ceritanya jadi panjang. Nah, ini ada urusan nanti bagaimana menentukan beribadah di mana, bertumbuh di mana, lalu siapa ikut siapa, gitu kan ya. Nah, ini tentu saja jawaban saya bukan jawaban yang tuntas. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kita perlu mencari esensinya, dan esensinya adalah pengikut Kristus. Nah, urusan-urusan detail yang lain ini, saran saya coba didiskusikan bersama dengan rohaniwan setempat. Nah, itu Pak, jawaban dari saya. Baik, ini luar biasa Pak. Ada pertanyaan Pak dari YouTube lagi, Melastri Burian. Nah, ini seringkali dialami oleh banyak anak muda Pak sebenarnya. Bagaimana pada saat pacaran beda agama Pak, tapi pada saat pacaran terjadi MBI, sehingga salah satu pasangan mengikut agama kekasihnya. Nah, bagaimana dari segi kekristenan? Nah, kalau dikaitkan lagi dengan pertanyaan seperti ini Pak, ketika terjadi hal itu, memang haruskah menikah atau seperti apa Pak? Kalau memang beda keyakinan, karena ini kadang-kadang daripada nggak punya bapak atau nggak punya ini harus dinikahkan lagi, tapi kan posisinya beda keyakinan. Baik. Betul, betul. Ya, di dalam hal ini sebenarnya kalau boleh membicarakan dengan konsep idealis, maka ya harusnya pertama-tama sebelum pacaran, kita harus tanya dulu, sebenarnya yang prinsip di dalam hidup kita itu apa? Tuhan itu prinsip enggak di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Maka kalau Tuhan itu menjadi prinsip utama karena dia adalah satu-satunya pribadi yang mengasihi kita dan dia adalah sumber kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya pada waktu kita memilih pasangan, kita tidak akan memilih yang beda iman. Oke, sehingga ini kalau mau bicara ideal ya, ini pertama. Tapi kan kalau dari ceritanya ini sudah tidak ideal ya. Jadi sudah ada satu step yang dilewati, yaitu sudahlah, pokoknya saya pacaran enggak apa-apa lah, masih pacaran kok. Dan biasanya alasannya begini Pak Tony, jawaban yang sering saya dengar, siapa tahu nanti bisa percaya, gitu kan ya. Suka berharap-harap, berandai-andai, siapa tahu nanti dia mau ngikut loh. Dia janji kok, dia mau memikirkan, dia janji mau berdoa pada Tuhan Yesus, dan berbagai macam hal yang lain. Tapi intinya, poin pertama sudah dilewati. Tetapi bukan cuma poin pertama yang dilewati, poin kedua. Di dalam relasi pacaran pun sebenarnya tidak boleh melibatkan unsur seksual. Nah, ini juga dilewati. Buktinya apa? Ya buktinya hamil di luar nikah ini. Nah, maka kalau sudah dua hal ini terjadi, hal pertama yang sebenarnya patut dipikirkan adalah pertobatannya. Pertobatan. Ketika seseorang itu tidak bertobat, tidak menyadari kesalahan, lalu berbalik dari jalan hidupnya dan jalan di jalan yang benar, jawaban apapun jadi salah. Saya ulangi ya, tanpa pertobatan, jawaban apapun jadi salah. Mau dinikahkan juga salah, mau tidak dinikahkan juga salah. Oke? Sehingga yang jauh lebih penting, orang ini perlu diajak menyadari dosanya, kesalahannya, supaya dia bisa bertobat. Nah, setelah dia bertobat, maka kita patut memikirkan, apakah kemudian memang lebih baik dia ini menanggung sendiri, artinya jadi single parent, sambil dibantu oleh keluarga besarnya untuk merawat anak tersebut, ataukah memang dinikahkan. Nah, di dalam hal ini saya yakin saya tetap percaya
Kalau di dalam hal ini beda keyakinan, saya melihat bahwa opsi untuk kemudian tidak menikah itu kelihatannya jauh lebih baik. Saya tidak bisa memastikan 100% ya. Setiap kasus berbeda, setiap kasus unik, setiap kasus itu kelihatannya perlu diamati dengan detail. Tetapi prinsip yang ingin mau saya tegaskan adalah ketika seseorang itu beda keyakinan. Dan keyakinan sang pasangan itu sama kuatnya dengan kita. Artinya dia sungguh-sungguh percaya pada kepercayaannya. Bukan kepada materi, bukan kepada yang lain. Dia percaya kepada Tuhannya dan saya percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga dua hal ini tidak bisa disatukan. Kalau akan disatukan, maka sebenarnya dia akan menambah kesalahan yang ketiga. Membangun rumah tangganya dengan dasar yang tidak jelas. Nah, sehingga di dalam hal ini saya cenderung untuk mengatakan mungkin lebih baik tidak dinikahkan. Tetapi keluarga besar mau tidak mau memang harus menanggung. Nah, dengan saya mengatakan seperti ini, lalu mungkin ada orang tanya, lu bagaimana kalau misalnya nih, yang kasusnya adalah yang ceweknya yang Kristen nih, yang cowoknya mau bertanggung jawab bagaimana? Tanggung jawab itu bisa diwujudkan dengan banyak cara kok. Tidak harus dengan menikahi. Bisa jadi juga dengan menafkahi. Bisa jadi juga dengan misalnya mengunjungi, membangun relasi bagaimanapun itu darah dagingnya. Demikian juga ketika yang cowok adalah yang Kristen. Begitu ya. Yang cowok tetap harus, saya justru menuntut kalau yang cowok ya, dan ini sudah bertobat. Mari kamu tunjukkan tanggung jawabmu. Kamu hidupi anakmu, kamu hidupi wanita yang kamu hamili tersebut, kamu biayai, kamu tunjukkan rasa penyesalanmu, karena kamu sudah berbuat dosa, bukan cuma di hadapan Allah, tapi juga kepada keluarga sang perempuan, kepada sang perempuan itu juga. Meskipun mungkin melakukannya karena kesepakatan, tapi bagaimanapun sebagai orang Kristen, ini tindakan yang keliru. Jadi tetap harus bertanggung jawab, tetapi kita perlu memikirkan, apakah pernikahan itu merupakan bentuk tanggung jawab terbaik. Secara prinsip saya melihat tidak, tetapi saya membuka peluang untuk mari kita coba tinjau kasusnya. Sehingga dalam hal ini kita perlu melihat kasus demi kasus dengan lebih baik. Nah, kira-kira itu Pak jawabannya. Wow, terima kasih banyak Pak Samuel. Pak, sebagai pertanyaan terakhir Pak dari kita semua, mewakili yang lain Pak. Sebenarnya cukup banyak Pak yang mau ditanyakan, cuma karena waktu. Yang pertama ada yang bertanya demikian, Pak, saya mau bertanya apakah agama itu menyelamatkan? Ini satu pertanyaan klasik, Pak. Apakah agama itu menyelamatkan? Nah, kemudian ada yang berkomentar seperti ini, Pak. Artinya kalau di Instagram, artinya kalau orang itu pindah keyakinan, bukan berarti juga pindah iman, Pak. Karena ada yang bilang, walaupun saya mungkin pindah, tapi saya tetap percaya. Iya, Ya. istilahnya Jadi kalau dalam tadi dibilang jubahnya yang dilepas, tapi isinya tetap. Ya, bagaimana Ya. dengan pandangan ini, Pak? Ya, jadi yang pertama kita perlu menyadari bahwa kalau tanya apakah agama menyelamatkan, saya harus katakan tidak. Agama itu tidak menyelamatkan. Loh, agama Kristen loh Pak? Iya, agama Kristen tidak menyelamatkan. Kenapa kok Bapak bisa menjawab seperti itu? Karena ketika kita berbicara agama, yang seringkali kita lihat agama itu kan bicara tentang perilaku. Agama itu bicara tentang peraturan, harus begini, harus begitu. Agama itu bicara tentang simbol. Agama itu berbicara tentang etika. Dan semua hal tersebut tidak menyelamatkan kita. Karena Alkitab sendiri memberitahu bahwa kita diselamatkan bukan karena kita berbuat sesuatu. Kita diselamatkan karena anugerah Allah. Sehingga saya juga percaya agama tidak menyelamatkan. Sekali lagi ya, batasan agamanya itu bicara soal perilaku, bicara tata aturan, bicara tentang pengetahuan, bicara tentang keterampilan hidup dan lain sebagainya. Itu tidak pernah menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang menyelamatkan. Nah, cuman ini tadi terkait juga dengan pertanyaan kedua dari Pak Tony. Yaitu adalah kalau orang tersebut sudah percaya Yesus, bagaimana nih kalau jubahnya boleh enggak pakai yang lain, begitu ya? Jubahnya pakai yang model yang lain lah, jangan jubah Kristen lah, supaya ya lebih baik lah. Tapi saya tetap percaya pada Yesus kok. Nah, seperti penjelasan saya tadi, bahwa seorang yang bertumbuh, seorang yang percaya pada Yesus adalah seorang yang satu, ingin terus berdekat dengan Tuhan, ingin mengenal Tuhan, karena esensi kekristenan itu relasi.
Kekristenan bukan bicara tentang tata cara, kekristenan bukan bicara tentang tata aturan, tetapi relasi kita dengan Tuhan. Dan relasi itu dibangun melalui apa? Melalui disiplin rohani, yang artinya juga melalui baca Alkitab, melalui kita belajar firman Tuhan, melalui ibadah, melalui persekutuan dengan saudara seiman. Itu adalah disiplin di mana kita belajar mengenal Tuhan lebih baik lagi. Sehingga kalau kita pakai jubah yang lain, maka bukankah jubah yang lain itu menghalangi kita untuk mengerjakan disiplin-disiplin tersebut. Sehingga bukan masalah boleh enggak, tapi problemnya dengan pakai ini, itu enggak menunjang. Bukan cuma tidak menunjang pertumbuhan, tidak menunjang esensi kekristenan, yaitu relasi. Tetapi lebih lanjut, menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar terima dari Tuhan, tetapi juga menyalurkan. Nah, ketika kita menyalurkan berkat Tuhan, menyalurkan anugerah Tuhan, maka bukankah kita perlu mendeklar, perlu menyatakan dengan jelas, ini loh yang saya percayai. Ini loh Tuhan yang saya sembah. Nah, bukankah pada waktu itu, mau tidak mau berarti kita menyatakan iman kita. Dengan tampilan-tampilan yang memang identik dengan iman tersebut. Yang artinya kalau percaya pada Yesus, ya paling tidak menampilkan disiplin kehidupan kekristenan. Nah, sehingga di dalam hal ini, tanpa kita memakai quote and quote ya, jubah Kristen, kok agak sulit ya untuk kita itu menyatakan akan karya Allah, misi Allah tersebut. Saya bukan berarti tidak percaya kepada upaya-upaya kontekstualisasi. Tentu saja ada berbagai macam hal yang kita bisa kontekstualisasikan. Tetapi kontekstualisasi tidak pernah mengubah esensi. Kontekstualisasi yang sudah mengubah esensi, maka itu bukan kontekstualisasi. Itu sudah merubah total. Kalau kita mencoba mengontekstualisasi, maka yang terjadi adalah hal-hal tertentu yang bisa bahasanya diubah. Hal tertentu yang bisa ini ditampilkan dengan budaya lokal dan setempat. Mari kita kerjakan. Tetapi esensinya harus sama. Nah, sebagai orang Kristen, bukankah kita harus menampilkan esensi? Ya, saya menyembah Kristus. Saya percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu yang harus kita nyatakan. Saya percaya kepada Yesus. Nah, sekali lagi, secara populer, bukankah itu merupakan pengakuan dari orang yang beragama Kristen? Sehingga di dalam hal ini agak sulit untuk benar-benar dipisahkan antara iman, kepercayaan pada Kristus dengan agama Kristen. Tidak semua orang yang beragama Kristen adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Yes. Tetapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah orang yang akan menunjukkan identitas Kristennya. Identitas Kristus kecilnya. Supaya menjadi berkat bagi sesama. Nah, semoga hal ini yang menolong kita bisa mencoba menggumulkan dengan lebih lanjut. Saya tahu bahwa tidak dalam konteks-konteks tertentu ada kesulitan-kesulitan. Ada keterbatasan-keterbatasan. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang sudah percaya Yesus, tetapi dia masih hidup di dalam simbol keagamaan awal. Dia belum menyatakan dengan jelas. Dia ceritakan problemnya, dia ceritakan akan pergumulannya, dia ceritakan akan situasinya. Dan pada waktu itu saya harus menjawab dengan jujur. Saya cuma bisa mendoakan. Mohon belas kasihan Tuhan. Karena kalau saya ditanya, andai kata saya dalam posisi yang sama, mungkin saya juga melakukan hal yang mirip. Tapi saya tahu ini nggak ideal. Sehingga saya berkata, saya doakan. Supaya kiranya belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, menguatkan kita. Dan saya yakin dan percaya, suatu hari nanti. Karena kasih Allah itu begitu besar. Kita tidak akan pernah bisa menutupi selama-lamanya. Percayalah, yang mau menyatakan nanti itu bukan karena kemampuan kita. Kita tuh pada akhirnya mau menyatakan. Karena apa? Kita sudah tidak bisa menahan besarnya kasih Allah yang diberikan dalam hidup kita. Nah, saya mendoakan orang tersebut supaya pada waktu itu dia diberikan kemampuan bahkan untuk menanggung konsekuensi yang paling buruk sekaligus. Nah, itu juga menjadi harapan dan doa saya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini secara pribadi sudah percaya pada Yesus Kristus, tetapi masih tinggal di dalam lingkungan-lingkungan non-Kristen yang membuat Bapak Ibu sulit untuk mengaku iman kepercayaan, saya doakan, kiranya kasih Allah, penyertaan Allah, tinggal tetap mempertumbuhkan, mendewasakan kita, sampai satu kali menolong setiap kita bersaksi demi nama Kristus.
Terima kasih buat hambanya. Pak, izinkan ini pertanyaan yang penutup, Pak. Karena memang seringkali ini menjadi satu pertanyaan. Ketika tidak berani mengakui iman, Pak, apakah itu sama halnya dengan menyangkal, Pak? Menyangkal Yesus. Ya. Baik, Pak. Saya melihat bahwa sangat tidak bisa digeneralkan. Ketika seseorang tidak berani mengaku iman, itu menyangkal Yesus. Apalagi kalau didefinisikan menyangkal Yesus ini seperti kata Alkitab ya. Tidak mau menerima dia, menolak dia, menghujat dia, seperti menghujat Roh Kudus, menolak karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Saya kok melihat tidak sama persis. Di dalam beberapa kasus orang tidak berani mengakui imannya itu sekedar karena kondisi. Sekali lagi jumlah itu cukup banyak. Apalagi di dalam lingkungan-lingkungan yang memang memberikan tekanan-tekanan terhadap kekristenan. Tidak mudah untuk menyatakan. Bukan berarti mereka tidak percaya. Sehingga dalam hal ini faktornya adalah faktor ketakutan. Faktornya faktor tekanan sosial. Sehingga tidak bisa dikatakan orang ini menolak Yesus. Atau menghujat Yesus. Atau tidak percaya pada Yesus. Tidak sih. Tidak. Tetapi memang di dalam kasus-kasus yang lain, ada memang orang-orang yang kelihatannya percaya Yesus. Tetapi sesungguhnya dia tidak percaya Yesus. Sehingga ya dia memang tidak pernah menyatakan imannya kepada Yesus. Walaupun sekali lagi, kalau diekstrimkan, walaupun dia ada di dalam institusi Kristen. Kenapa kok dia tidak pernah menyatakan imannya? Kenapa kok dia tidak pernah menyatakan kehidupan di dalam Kristusnya? Ya karena memang dia belum di dalam Kristus. Nah sehingga di dalam hal ini kita tidak bisa memastikan dan tidak bisa memukul rata semua orang di dalam situasinya. Dugaan saya, orang-orang yang tidak berani menyatakan iman, tetapi mereka percaya Yesus, faktor penyebab utamanya adalah ketakutan, karena adanya tekanan dan konsekuensi berat yang harus ditanggung. Sehingga dalam hal ini yang diperlukan apa? Satu, berdoa. Dan tolong doakan orang-orang Kristen seperti ini. Saya sudah sebut orang Kristen orang ini. Karena imannya sudah kepada Kristus. Tolong doakan orang-orang Kristen ini. Supaya mereka diberikan kekuatan. Dipertumbuhkan imannya. Jadi perlu dukungan doa. Dan perlu orang tersebut juga berdoa. Memohon belas kasihan Tuhan. Dan yang kedua, saya percaya orang ini perlu pertama didewasakan juga. Perlu dia lebih mengenal Allah. Perlu lebih lagi dipertumbuhkan imannya. Supaya apa? Supaya keberanian itu pada akhirnya muncul. Ketika dia sudah berjumpa pribadi dan terus-menerus semakin mengenal, saya percaya satu titik nanti dia akan juga menyerahkan hidupnya. Dan yang ketiga, tentu juga perlu support system. Perlu ada komunitas-komunitas Kristen yang mendukung dia, menguatkan dia. Kadang-kala orang tuh pikirannya praktis kok. Loh kalau saya ngaku, contoh sederhana. Lah kalau saya diusir, ada yang mau nampung enggak? Nah hidup kan mesti jalan. Nah kalau nggak jalan terus bagaimana dong? Nah di dalam hal ini orang-orang seperti ini juga perlu mendapatkan support, kekuatan. Supaya mereka tahu kalau suatu hari nanti mereka mengaku dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan konsekuensi seperti yang tadi. Kehilangan banyak harta benda, diusir dari rumah. Dia tahu dia harus kemana. Nah itu juga bisa memberikan kekuatan. Dan saya percaya itu juga merupakan cara Allah memberikan pertolongan bagi orang tersebut. Nah, semoga jawaban ini menolong. Baik, thank you Pak Samuel. Nah, seperti biasa di akhir kita akan berdoa dan saya akan persilakan kepada hambanya mendoakan buat rekan-rekan yang sedang bergumul, Pak. Saya seringkali banyak mendapatkan pesan tentang pacaran beda keyakinan dan mereka selalu berkata, bagaimana ini saya sudah terlanjur Pak di dalamnya dan sulit untuk melepaskan. Dia sangat begitu baik untuk dilepaskan. Baik Pak, kita doakan Pak. Baik. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami tahu bahwa Engkau memberikan kami anugerah, sehingga kami bisa percaya kepada Engkau. Keselamatan itu datang bukan dari pihak kami, tapi datang dari pihak-Mu. Sehingga kami ingin bersyukur kalau kami hari ini boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Hamba-Mu saat ini berdoa Tuhan bagi sebagian di antara kami yang bergumul dengan kehidupannya. Mereka yang sulit menyatakan imannya karena tekanan-tekanan situasi-situasi tertentu. Tuhan tolong berikan belas kasihan-Mu kepada rekan-rekan kami ini.
Tolong berikanlah curahan anugerah-Mu Tuhan, pertumbuhkan iman kerohaniannya Tuhan, buatlah mereka melihat Engkau dengan lebih jelas lagi Tuhan. Sehingga pada akhirnya terang kasih-Mu itulah Tuhan yang begitu menggelora, membakar hati mereka. Itu yang mendorong mereka berani menyatakan iman, kepercayaan di dalam Engkau. Apapun konsekuensinya. Tuhan, tolonglah. Demikian juga rekan-rekan yang bergumul Tuhan dengan relasi pasangan. Karena mereka mungkin sudah menjalin relasi dengan mereka yang berbeda keyakinan. Tuhan, tolonglah. Tentu tidak mudah Tuhan di dalam situasi semacam ini. Doa kami Tuhan kiranya Engkau berikan pada setiap rekan-rekan ini hikmat bijaksana. Bergumul secara serius di dalam Engkau Tuhan. Sehingga mereka betul-betul boleh bertanya apa yang harus mereka responi, apa yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Supaya sungguh Tuhan pada akhirnya keputusan apapun yang mereka ambil. Keputusan itu didasarkan karena mereka sudah bergumul bersama dengan Engkau. Dan kuatkan Tuhan, bukan cuma bergumul bersama dengan Engkau, tetapi pada akhirnya melangkah di dalam langkah iman, ketaatan bersama dengan Engkau. Tuhan tolong, Tuhan berkati situasi-situasi yang tidak mudah. Apalagi sudah sampai kepada jenjang pernikahan. Tuhan tolong belas kasihan-Mu. Tuhan kiranya Engkau juga boleh berbelas kasihan pada pasangan-pasangan yang belum mengenal Tuhan. Pakailah hidup rekan-rekan kami yang sudah mengenal Tuhan ini, Tuhan, pasangan mereka yang sudah percaya Tuhan ini, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menyatakan kasih-Mu, menyatakan anugerah-Mu, supaya pada satu hari nanti Tuhan, pada satu waktu nanti, pasangan mereka ini juga bisa datang, percaya kepada Engkau, menyerahkan hidupnya kembali kepada Engkau. Tuhan tolong berkati situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang ini. Dan kami terus juga mendoakan Tuhan, hal-hal yang lain, situasi-situasi lain Tuhan, yang mungkin tidak bisa kami doakan satu demi satu. Tapi kami dengan serius menggumulkannya. Kami dengan serius bertanya, ya Tuhan, mohon berikanlah jawaban-Mu Tuhan, berikanlah kekuatan-Mu, berikanlah hikmat-Mu pada setiap rekan-rekan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya Tuhan kami bisa hanya bersandar kepada Engkau. Kami bisa berserah kepada Engkau. Karena kami Tuhan begitu lemah, begitu rapuh. Tuhan tolonglah setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih buat hambanya dan mewakili rekan-rekan juga yang menyaksikan, yang sudah menyampaikan pertanyaan dan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Samuel. Thank you dari rekan-rekan semua. Dan kita akan berjumpa esok hari jam 7 malam. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan pelayanan live dari Bara Digital Ministry. Apa yang sudah disampaikan malam hari ini kami akan langsung upload di YouTube Bara Digital Ministry. Bersama saya dengan Boaz Tony dan segenap tim dan juga hambanya Pak Samuel Sugiarto. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.